Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami tentang perkembangan Islam masa disintegrasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Miranda Puja Rahmandani dan Maratin Fadilah. Perkembangan Islam masa disintegrasi mempunyai beberapa poin. Yang pertama yakni masa disintegrasi dalam peradaban Islam. Yang kedua, penyebab disintegrasi dalam peradaban Islam. Yang ketiga, bentuk disintegrasi dalam peradaban Islam. Yang pertama, masa disintegrasi dalam peradaban Islam. Disintegrasi adalah suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Benih-benih disintegrasi muncul pada saat penurunan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid menurunkan tahta kekhalifahan kepada putra tertuanya yakni Al-Amin dan putra termudanya yakni Al-Ma'mun yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Khurasan. Setelah wafatnya Harun ar-Rasyid, Al-Amin mencoba untuk mengkhianati adiknya dan menunjuk anak laki-lakinya sebagai penggantinya kelak. Akhirnya pecah perang sipil. Kemudian yang kedua, penyebab disintegrasi dalam peradaban Islam. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir dinasti Umayyah, akan tetapi memuncak pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama setelah khalifah-khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal. Daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat dan lahir dinasti-dinasti kecil. Mendekati masa akhir kekuasaan Abbasiyah, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan khalifah. Selanjutnya, Bani Abbas dikuasai oleh Bani Buwai. Kekuasaan dinasti Buwai atas Baghdad kemudian dirampas oleh dinasti Saljuk. Kekuasaan dinasti Saljuk memicu terjadinya perang salib dalam beberapa tahap yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Islam, ditambah lagi serangan Mongolia yang bersekutu dan gereja-gereja Kristen sehingga menghancur leburkan pusat kekuasaan Islam. Jadi, masa disintegrasi ini disebabkan oleh dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, perang salib, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Miranda Puja Rahmandani. Kemudian poin ketiga adalah bentuk disintegrasi dalam peradaban Islam. Masa disintegrasi dinasti Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar, yakni persaingan atau perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan ataupun khalifah yang memimpin, serta timbulnya sikap asabiyah antara kaum Arab dan non-Arab atau non-Arab Persia. Nah, saat Bani Abbasiyah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Bani Umayyah, faham Arabisme atau faham di mana orang Arab ataupun orang bangsa Arab itu menjadi kelompok masyarakat pertama dihapuskan, sehingga orang Arab yang sebelumnya menganut faham ini merasa tersudut ataupun terpojok dan kemudian melahirkan sifat asabiyah atau fanatik kesukuan. Nah, sedangkan kaum Mawali atau non-Arab Persia melahirkan sifat su'ubiyah atau dengan kata lain membenci sifat kaum Arab yang lahir dari ketiga golongan tersebut. Saat Abu Abbas As-Saffah beliau menghukum bahkan sampai membunuh semua orang yang telah bersekongkol atau memiliki ikatan dengan Bani Umayyah ataupun yang berpotensi untuk mengancam kekuasaannya, sifat inilah yang tak sadar telah membunuh dua orang dari golongan kuat, yakni Abu Salama yang akhirnya menimbulkan kebencian dari kaum Syiah, dan Abu Muslim yang akhirnya menimbulkan gerakan tersembunyi dari kelompok Persia.
Mulai dari peristiwa tersebut, akhirnya terjadi banyak selisih paham yang menimbulkan perebutan kekuasaan antar khalifah yang menduduki jabatan Daulah Abbasiyah. Konflik ini juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok eksternal yang memang berniat untuk menghancurkan dinasti tersebut. Pada sikap asabiyah yang muncul dari golongan kaum Arab, yakni fanatisme kesukuan yang kembali merasuki umat Islam yang telah terhapus sejak kedatangan Islam sampai pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dari sini muncul paham Arabisme, di mana paham ini juga memunculkan istilah kaum Mawali untuk bangsa non-Arab yang menjadi perbedaan status sosial pada zaman dinasti Umayyah. Namun, berbeda dari dinasti Abbasiyah. Mereka diperlakukan secara adil, baik dari segi politik, sosial, maupun budaya. Sikap inilah yang banyak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bangsa Persia, di mana bangsa ini juga menginginkan hal lebih dari dinasti Abbas, sehingga timbul rasa ingin mendominasi kekuasaan yang ada pada pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Sehingga bentuk disintegrasi seperti persaingan atau perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan serta timbulnya sikap asabiyah antara kaum Arab dan non-Arab Persia menjadi faktor serta kelemahan terbesar dari periode Islam masa Abbasiyah. Karena dimulai dari dua faktor tersebut yang akhirnya memicu timbulnya konflik-konflik lain. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.